Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kemarin setelah kita belajar tentang mana yang lebih didahulukan ketika sujud, tangan ataukah lutut. Dan pendapat yang paling kuat adalah kedua-duanya boleh, karena masing-masing dari dalil, baik yang mendahulukan lutut dulu atau mendahulukan tangan dulu, semua hadisnya adalah lemah. Wallahu ta'ala alam. Baik. Kemudian seterusnya, setelah itu dia sujud. Tsumma yasjudu. Kemudian setelah itu dia sujud. Sujud di dalam sholat itu adalah ruknun min arkanis sholat, rukun dari rukun-rukunnya sholat. Dan sudah berlalu penjelasannya yang namanya rukun. Kalau tidak ada rukun berarti yang dirukunkan itu berarti batal. Kayak syarat, ya, kalau nggak ada syarat berarti al-masyrut yang disyaratkan berarti batal. Kalau sujud itu ruknun min arkanis sholah, berarti kalau nggak ada sujud, sholatnya batal. Itulah yang namanya rukun. Dalil untuk menunjukkan bahwasanya sujud adalah rukunnya sholat, dalilnya adalah dari Al-Quran, As-Sunnah, dan Al-Ijma'. Adapun dari Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ruka'u wasjudu. Wahai orang-orang yang beriman, irka'u wasjudu, rukuklah dan sujudlah. Memang di sini adalah fi'il amr, dan asal dalam perintah berfaedah wajib, dan rukun di atas wajib. Maka kok bisa? Maka kita katakan memang secara kaidah perintah adalah berfaedah wajib. Akan tetapi kita memahami sebuah nas atau dalil itu di atas pemahaman para ulama. Sedangkan ulama telah sepakat bahwasanya sujud adalah rukunnya sholat dan memahami dari perintah tadi. Walaupun perintah secara kaidah adalah berfaedah wajib, akan tetapi pemahaman mereka menjadi tolak ukur di dalam memahami sebuah kaidah. Pemahaman mereka, kesepakatan mereka memahami sujud adalah rukunnya sholat. Kemudian hadis atau dalil yang kedua dari hadis Nabi alaihi salatu wasallam, hadis musi sholatahu, orang yang jelek sholatnya. Tertera di situ kata Rasul alaihi salatu wasallam ketika mengajari kepadanya, usjud hatta tatma'inna sajida, bersujudlah sampai kamu itu tamak-ninah di dalam sujudmu. Dan sudah berlalu penjelasannya bahwasanya semua gerakan atau ucapan yang tertera di dalam hadis musi'i sholatahu alal aqal, paling tidak itu adalah berfaedah wajib. Berfaedah wajib dan bisa di atasnya menjadi rukun atau menjadi syarat. Dan sering kami sampaikan, mahwa wajud dalalah, sisi pengambilan dalil kok bisa dihukumi wajib paling tidak, karena saat itu orang Arab Badui adalah tidak ngerti tentang tata cara sholat dan dia butuh dengan pengajaran itu. Maka Nabi alaihi salatu wasallam harus mengajari saat itu mana-mana yang wajib dan mana-mana yang rukun. Kalau tidak, Nabi alaihi salatu wasallam terkena sebuah kaidah tarkul bayan an waqtil haja la yajuz. Meninggalkan sebuah penjelasan saat itu dibutuhkan, maka itu nggak boleh bagi Nabi. Seorang Arab Badui tadi ketika sholatnya salah, dia mengatakan, ya Rasulullah, alimni, ajarin aku nggak bisa kecuali apa yang kau telah lihat tadi. Menunjukkan dia nggak tahu kecuali apa yang dia lakukan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepadanya, andai kata di sana ada wajib
Nabi nggak menjelaskannya, maka Nabi telah salah. Karena kaidah tarkul bayan an waqtil haja la yajuz. Meninggalkan sebuah penjelasan di waktu yang dibutuhkan adalah tidak boleh. Adapun secara ijma ulama sepakat bahwasanya sujud adalah ruknun min arkanis shalah. Yang menukilkan kesepakatan adalah Imam Nawawi dalam kitab Majmu' juz 3 halaman 394. Begitu pula Ibnu Qudamah dalam kitab Mughni juz 1 halaman 553. Kesimpulannya bahwasanya sujud adalah ruknun min arkanis shalah, rukun dari rukun-rukunnya salat. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah sujud di atas organ tubuh yang manakah? Sujud itu di atas organ tubuh yang manakah? Maka para ulama telah sepakat sujud itu harus di atas 7 organ tubuh. Ini yang disepakati oleh para ulama. 7 organ tubuh ini disepakati oleh para ulama berdasarkan penjelasan Ibnu Rusyd dalam kitab Bidayatul Mujtahid juz 1 halaman 566. Kata Ibnu Rusyd, ittafaqal ulama'u, para ulama sepakat ala anna sujuda, bahwasanya sujud itu yakunu ala sab'ati a'dha, harus di atas 7 organ tubuh. Yang pertama al-wajhi, wajah. Yang kedua wal yadaini, 2 telapak tangan. Yang nomor seterusnya warukbataini, 2 lututnya. Berarti berapa itu? 6. Yang 5 ya, 5. Kemudian seterusnya wa atrafil qadamain, ujung 2 telapak kakinya. Berarti itu 7. Ini sebuah kesepakatan para ulama. Dan juga di sana ada hadis Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an asjuda ala sabati a'dha. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 organ tubuh. Yang pertama al-jabha, yaitu dahi. Wa asyara ila anfi, lalu Nabi juga berisyarah dengan tangannya ke hidungnya. Maka saya insyaallah hidung adalah yang nomor 8, dan ini akan menjadi poin khilaf di antara para ulama. Kemudian yang seterusnya wal yadaini, 2 tangannya 3, wal rukbataini, 2 lututnya menjadi 5, kemudian wa atraf al qadamaini, ujung 2 telapak jarinya menjadi 7. Dan hadis ini rawahu Muslim. Kesimpulannya yang disepakati oleh para ulama, sujud itu adalah di atas 7 organ tubuh ya. 7 organ tubuh. Yang pertama adalah apa? Jabha, walaupun bahasa Ibnu Rusyd adalah wajah, tapi yang tertera dalam hadis adalah bukan seluruh wajah, tapi apa? Dahi. Disebutkan wajah, mungkin dalam ilmu balaghah utlika al-kul wa urida bil juz, diitlakan seluruh, dibahasakan seluruh, akan tetapi yang dimaukan adalah bagian dari seluruh, yaitu apa? Dahi. Memang dibahasakan wajah, tapi yang dimaksudkan adalah dahi, karena yang nempel tanah adalah dahi, bukan semua wajahnya. Ini yang telah disepakati oleh para ulama, sebagaimana kata Ibnu Rusyd rahmatullah alaih. Pembahasan seterusnya adalah apakah hidung bagian organ tubuh di dalam sujud? Apakah hidung dianggap organ tubuh di dalam sujud? Ini masalah khilafiyah di antara para ulama. Akan tetapi yang paling kuat adalah bagian dari organ tubuh yang harus ikut sujud. Dan ini adalah pendapatnya Sa'id ibnu Jubair, Imam Nakhai, dan Ishaq ibnu Rahawai. Ishaq ibnu Rahawai berpendapat bahwasanya hidung adalah bagian dari organ tubuh. Beralasan dengan 3 dalil, 3 alasan. Yang pertama,
hadis Ibnu Abbas yang kita baca tadi. Nabi alaihi salatu wasalam ketika mengatakan umirtu an asjuda ala sabati Allah, aku diperintahkan oleh Nabi, aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 organ tubuh. Ketika itu Nabi menyebutkan jabha, telapak dahi, Rasul langsung wa asyara biyadihi ila angfi. Rasulullah berisyarat dengan tangannya ke arah hidungnya. Maka itu menunjukkan dahi dengan hidung bagian darinya, bagian dari organ tubuh yang harus ikut sujud. Jelas ini? Kemudian alasan yang kedua, hadis Abi Humaidin yang diriwayatkan oleh Abu Dawud wa ghairu dengan hadis yang sahih Syalban dalam kitab Irwaul Ghalil, rakam hadis 1309, kata Rasul alaihi salatu wasalam, kata Abi Humaid, karena adalah Nabi idza sajada, Nabi kalau sujud, amkana jabhatahu wa anfahu minal ardi, mengkokohkan, mengkokohkan jabhatahu, dahinya dan hidungnya ke arah bumi. Jadi hidung dan dahinya itu ditempelkan dengan kuat. Abi Humaid menyebutkan Rasulullah itu menempelkan apa? Hidungnya dan dahinya. Itu menunjukkan hidung bagian dari apa? Bagian dari organ tubuh yang harus sujud juga. Kemudian di sana ada hadis yang lain juga. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, la sholata, tidak dianggap sah, tidak sah salatnya, liman la yusibu angfahu, bagi seseorang yang tidak menempelkan hidungnya minal ardi, dari bumi, ma yusibul jabina, sebagaimana dia menempelkan apa? Dahinya. Bahkan dalam hadis ini sorry sekali, jelas sekali, tidak sah salat seseorang kalau dia sujudnya tidak menempelkan apa? Menempelkan hidungnya. Berdasarkan pendapat yang benar ini, kita lihat bagaimana kaum muslimin sekarang ini. Kita lihat bagaimana ketika mereka sujud, Allah musta'an, ya, yang nempel adalah apa? Dahinya saja, hidungnya tidak nempel ke tanah. Maka dia telah melanggar hukum kewajiban ini. Bahkan pendapat yang paling kuat adalah bisa jadi batal sholatnya. Kata Rasulullah, la sholata la nafili jinsi, dan asal la ketika masuk pada sebuah zat itu mananya penafian zat, tidak ada zatnya. Tapi ternyata ada orang yang sholat yang tidak menempelkan, kan? Berarti tidak ke zat, berarti kembali ke sihah, berarti tidak sah sholat seseorang. Nah, baru kalau nggak bisa kembali ke zat, kembali ke syarat, kembali ke zat, kembali ke sihah, baru kembali ke kesempurnaan. Dan nggak boleh seorang mengatakan dengan mengartikan tidak sempurna sholatnya, nggak boleh. Karena itu adalah rentetan yang nomor terakhir. La nafil jinsi, harus kita artikan nafyun lidzat. Zatnya dulu kita nafikan. Ternyata kalau kita artikan nafyul zat, nggak bisa. Karena wujudnya ada. Orang yang sholat tapi nggak menempelkan apa? Hidungnya ke tanah, ada. Nah, kalau ada berarti nggak bisa kita artikan nafyul lidzat, penafian zat. Terus apa kita artikan? Nafyul lisihah, penafian kesahnya sholat. Maka tidak sah sholat seseorang bagi yang tidak menempelkan apa? Hidungnya ke bumi, sebagaimana dahinya ke bumi. Kemudian seterusnya kita sekarang belajar sifat sujud yang benar sesuai dengan sunahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Kayak gimana sifat sujud yang tepat dan yang benar sesuai yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Yang pertama, wad'ul yadaini khidha'al udhunaini awil mankibaini, meletakkan kedua tangannya sejajar dengan dua telinganya dan atau sejajar dengan dua pundaknya. Jadi posisi sujud itu boleh dengan dua cara. Cara pertama, tangannya sejajar dengan telinganya,
Boleh juga tangannya diletakkan sejajar dengan dua pundaknya. Jangan tangannya itu melampaui kepalanya, dan jangan tangannya itu diletakkan di bawah pundaknya. Harus sejajar dengan pundak dan dan sejajar dengan dengan telinganya. Dan ini adalah sunnah, tidak sampai ke derajat wajib. Ini sunnah. Meletakkan kedua tangan di atas di antara atau sejajar dengan dua telinga dan sejajar dengan dengan pundak. Ini adalah sunnah. Berdasarkan hadis Abi Humaidin As-Sa'idi, rawahu Tirmidzi, rakam hadis 270, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Abi Humaid menjelaskan Nabi alaihi wasallam itu ketika sujud, karena idza sajada, apabila Rasulullah itu sujud, langsung wada'a kaffaihi, meletakkan dua telapak tangannya, hadwa mangkibaihi, sejajar dengan dua pundaknya. Ini perbuatan Nabi, dan asal perbuatan Nabi berfaedah berfaedah sunnah. Asal perbuatan Nabi itu adalah berfaedah sunnah. Ini cara pertama. Kemudian datang juga hadis Wa'il bin Hujr, juga rawahu Ahmad dan juga yang lainnya. Wa'il bin Hujr ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa'il bin Hujr itu melihat Nabi alaihi salatu wasallam hina sajada, ketika sujud, wa yadaihi qoriban min udhunai, sedangkan kedua tangannya dekat dari dua telinganya. Arti dekat adalah tidak jauh dari dua telinganya, bisa dipahami sejajar dengan dua telinganya. Tapi sejajarnya jangan sampai jauh, dekat ke dua telinganya. Nah, dua cara ini ya kawan, dua cara ini kata Imam Mubarakfuri dalam kitab Tuhfatul Ahwadhi, ketika menyebutkan dua hadis ini, sebagian ulama ada yang lebih menguatkan hadis Abi Humaid As-Sa'idi, ada lagi yang menguatkan hadis Wa'il bin Hujr. Kalau dia menguatkan berarti hanya mengamalkan salah satunya saja. Jelas? Salah satunya saja. Lalu beliau di akhir mengatakan yang tepat adalah keduanya boleh. Karena masing-masing sabit dari Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan kalau kita ambil pendapat yang paling kuat ini, yaitu kedua-duanya boleh, dan sekali tempo melakukan ini, sekali tempo melakukan ini, itu dia akan mendapatkan 3 faedah. Faedah yang pertama menjaga sunnah. Kalau kita hanya satu saja, yang lain tidak terjaga sunnahnya. Padahal Nabi pernah melakukan ini dan melakukan ini. Yang kedua, membuat tidak malal, tidak jenuh. Kalau andai kata satu saja, tentu lebih jenuh. Kalau andai kata bisa seling-seling, bisa ini, bisa itu. Dan ini boleh dikerjakan dalam satu kali sholat. Ya, satu kali sholat. Terkadang dia pakai sejajar dengan dua telinganya. Bahkan di rakaat yang kedua, boleh dia pakai sejajar dengan dua pundaknya. Ini nggak ada masalah. Masing-masing dikerjakan dan masing-masing sabit dari Nabi. Yang nomor 3 ya kawan, adalah biar tidak lupa. Kalau kita melakukan satu saja, tentu yang ini akan terlupakan. Padahal dikerjakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini namanya ikhtilafut tanawwu', perbedaan model ya, variasi ya. Variasi boleh diamalkan. Yang penting masing-masing datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Cara yang kedua, sifat yang kedua adalah dhammu asabi'il yadaini. Merapatkan jari-jarinya. Jadi ketika sujud, jari-jarinya jangan direnggangkan, tapi dhammu, dirapatkan. Dirapatkan, jadi jari satu ini dirapatkan semuanya. Jadi kayak begini rapatnya. Jadi jangan begini. Jangan jarinya ketika sujud itu direnggangkan, tapi
rapatkan satu dengan yang lainnya. Dan ini adalah sunnahnya Nabi. Tidak berfaedah wajib, tapi berfaedah apa? Sunnah. Li hadis Wa'il bin Hujr radhiyallahu ta'ala anhu. Anan Nabi alaihi salatu wasalam, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam karena yufidu istimrar, kan dalam kaidah usul fikih asal kana adalah yufidu istimrar. Senantiasa Nabi alaihi salatu wasalam idza sajada, apabila Nabi itu sujud, dhamma asabi'ahu, menggabungkan, merapatkan jari-jarinya. Merapatkan apa? Jari-jarinya. Dan ini adalah perbuatan Nabi. Dan asal perbuatan Nabi berfaedah apa? Berfaedah mustahab atau sunnah. Cara yang nomor 3 adalah istiqbalu asabi'il yadaini ilal qiblah. Menghadapkan jari-jari tangannya ke arah kiblat. Jadi ini jari kita hadapkan ke arah kiblat. Setelah dirapatkan jari-jarinya, kita hadapkan ke arah kiblat. Masya Allah. Ilmu sebenarnya kalau kita mau buka dan mau pelajari disebutkan oleh para ulama dan oleh hadis Nabi, sehingga kita sebagai penuntut ilmu itu tahu mengamalkan itu, ya kan, harus ada dalil, ada ilmunya. Dan kita sebutkan di usul fikih dan kita pelajari bareng-bareng yang namanya sebuah amalan itu kalau kita lakukan akan bernilai pahala kalau kita tahu ilmunya. Jadi kalau kita setiap hari sholat, kita apa? Kita rapatkan, ya kita nggak dapat apa? Pahala karena kita nggak tahu ilmunya. Lihat orang mengamalkan, kita ikut amalkan. Andai kata kita sholat, jari-jari kita hadapkan ke arah kiblat, ya kan? Kita hadapkan ke arah kiblat, ya kita nggak dapat pahala kalau kita nggak tahu ilmunya. Maka harus belajar pergerakan sholat. Harus kita pelajari karena biar bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, berdasarkan hadis Bara' ibnu Azib rawahul Baihaqi dengan sanad yang sahih, karena Nabi alaihi salatu wasalam adalah Nabi alaihi salatu wasalam idza sajada, apabila Nabi itu sujud, wajah asabi'ahu, mengarahkan jari-jarinya kibalal kiblati, ke arah kiblat. Jadi Rasulullah ketika sujud itu mengarahkan jari-jarinya ke arah kiblat, ke arah kiblat. Maka jelas ini juga perbuatan Nabi, dan asal perbuatan Nabi itu berfaedah apa? Berfaedah sunnah atau berfaedah apa? Mustahab. Insyaallah kita akan melanjutkan di pelajaran yang akan datang lagi besok lagi insyaallah. Sifat yang nomor 4 ya, sifat yang nomor apa? 4 ya. Sifat nomor 4 insyaallah kita lanjutkan. Masih banyak sifat-sifat yang harus kita pelajarin lagi. Insyaallah kita lanjutkan besok. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.